Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Cafe Review bersama gue Imam dan juga rekan gue. Siapa dia? Giving applause for bersama aku Silvi seperti biasa di channel Welcome to Rahasia Podcast. Anyway, sorry ya, gue ngambil alih podcast lu nih. It's okay. Thank you, it Tapi was itu honor bagus for me. banget. Thank you. Gue agak grogi, gue beberapa kali take harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cafe Review bersama gue Imam dan juga rekan kita. Giving applause for Hai Sobat Gaul, ketemu lagi sama aku Silvi di channel YouTube Cafe Review. Yeay, sorry ya kayak tadi gue belajar nih biar jago kayak lo nih di apa ya, di konten yang lo sedang lihat ini. Rahasia podcast gue sampai terbata-bata lo. Sumpah, ini hampir 2 kali 3 kali take buat bisa memahami konten ini. Ini boleh jelasin Enggak dikit bohong, ya, ini Kak? one take oke loh sebenarnya. Really? Enggak bercanda. Banyak behind the scene-nya. Oke, anyway. How are you? I'm good, how about you? I'm fine too. Oke, Sobat Gaul, jadi kita ketemu lagi di segmen Rahasia Podcast dan aku udah kedatangan tamu yang clearly. Bukan so beautiful. No. Soalnya kayaknya dia tuh sibuk banget. Tadi pas Enggak. aku nyampe, dia lagi sibuk banget, lagi live, terus juga lagi bikin sesuatu, pasti konten yang sangat menarik banget. Yes. Nah, oleh karena itu aku mau bahas sama Yeah. Kak Imam mengenai industri kreatif nih, Kak. Industri kreatif. Oke. Iya. Nah, pasti Gimana kan tuh, Kak? Sobat Gaul juga yang rata-rata umurnya pada milenial tuh pasti Iya. industri kreatif tuh di umur-umuran mereka lah gitu. Nah, kita mau bahas tentang industri kreatif. Iya. Nah, untuk Kak Imam sendiri nih lebih ke mana nih industri kreatifnya itu? Oke, sekali lagi thank you banget Kak Silvi for contacting me dari Kak Rahmat. Jadi ini it was honor for me, the first episode for me in Rahasia Podcast di YouTube-nya Cafe Review ya. Oke. Dan ini satu hal yang menarik karena kita bicara Indonesia. Indonesia kita punya 250 juta penduduk jiwa. Wow. Dan 40% diantaranya adalah milenial dan zilenial. Tren sekarang semenjak ada social media, Facebook, Instagram, TikTok, itu semua bermunculan konten-konten creation. Ya. Jadi industri kreatif itu bukan tentang nge-create konten, tapi bagaimana kita bisa menyampaikan pesan dan juga substansi Iya. dari konten yang mau kita create dan dinikmati oleh audiens. Jadi industri kreatif, kalau yang gue jalanin ya, lebih kepada sisi konten kreatif itu sendiri. Oke. Dan pesan serta substansi tersampaikan. Jadi sebelum gue terjun di konten kreatif, gue dulunya adalah anak penyiar radio. Anak radio. Emang announcer. kelihatan ya dari cara Oh ya? ngomongnya tuh udah kelihatannya udah biasa Enggak ngomong sih. nih pasti nih. Enggak. Udah terbiasa ngomong karena tadi kepepet. Gue basically introvert. Jadi Oh really? Kok iya, nggak gue kelihatan sih? Gue introvert dan ke ambivert dikit-dikit gitu. Terus gue lihat makin Oke. kesini karena kebetulan kita wajib bisa public speaking, jadi gue belajar. Iya. Ngomongin public speaking, apakah sebelumnya pernah ikutan kursus? Kursus gue dari YouTube channel. Oke, so bermanfaat Otodidak. banget ya YouTube channel ya. Terus, Terus? emang latar belakangnya dulu sempat ngambil jurusan komunikasi atau Basic ya? Basicnya? Basicnya gue sebenarnya civil engineering, teknik sipil. Oh, oke. Terus karena kayaknya gue kesesat sama jurusan itu dan gue ngerasa kayaknya ini satu hal yang salah dalam gue mengambil major ini. That's why kayaknya ya nggak selesai juga teknik sipil itu, dan akhirnya gue fokus pada sisi communication science. Oke, berarti passion kamu tuh di communication. Communication, yes, Iya. of course. Karena gue ngerasa Oke. bahwa teknik gue paham sisi dasar, tapi untuk hal-hal yang sifatnya spesifik, kayak gue lebih cocok di komunikasi gitu, Kak. Oke. Nah, ngomong-ngomong nih, karena Ya. untuk sebagai content creator itu kan kita harus kita tuh harus benar-benar banyak imajinasi ya. Iya. Terus juga kita kan nanti menuangkannya tuh ide-ide kreatifnya itu kan Iya.
sekarang tuh udah banyak banget platform ya. Yes. Misalkan salah Banyak satunya banget. YouTube, TikTok, Instagram. TikTok, Instagram. Nah, Kak Imam sendiri tuh lebih ke mana nih di antara tiga itu? Awalnya ya, awalnya gue terjun di dunia YouTube sebagai salah satu tim konten kreatifnya Mas Anang dan Bunda Asanti. Oh iya. Iya, nanti gue akan nunjukin ya beberapa cuplikan-cuplikan Oke. insert channel yang pernah gue terlibat di sana. Iya, iya. Jadi awalnya dari gue radio, terus gue terjun di dunia konten, terjun megang satu KOL, Key Opinion Leader, yang secara segmented beliau atau Mas Anda Bunda Santi ini memang concern di bidang family. Oke. Dan akhirnya gue fokus di YouTube itu. Nah, kenapa YouTube? Awalnya gue milih YouTube. Iya. Karena YouTube lebih dari TV. Anja. Itu kayak quotes-nya Iya, iya. KOL lain Iya, iya, yang lu iya. pernah denger lah. Nah, kenapa YouTube? Karena waktu itu YouTube tuh jadi satu primadona. Bahkan TV mulai tergerus segmentasi market dan juga demand-nya. Dan gue lihat awal gue terjun di dunia YouTube Mas Anang dan Bunda Santi itu awal-awal tuh masih subscribernya like cuma more or less ya 2,5 juta sampai 3 juta subscriber. Oke, mantap. Berarti nggak salah Awalnya. panggil Kak Imam di Awalnya. Cafe Review. Yes. Bisa langsung melejit dong. Bisa dong. Jangan lupa ya like, subscribe, and comment Cafe Review. Nanti gue akan Oke. bantu endorse juga. Mantap. Ada 10K Keren, kan? Terus ya benar-benar karena Kak Imam ini kan sebagai digital marketing juga. Digital marketing juga. Oke, nah makanya kan tadi kita baru ngomong sebentar aja, gila ini udah memarketingkan diri sendiri, Enggak, keren banget. Soto aja sih. Terus kalau digital marketing ini kan karena sekarang tuh banyak ini ya UMKM juga. UMKM juga, Nah, SMEs. Ya itu juga termasuk dalam industri kreatif Betul, gitu. betul. Jadi si digital marketing ini juga lagi banyak dicari oleh pengusaha juga dong Iya, pastinya, betul. perusahaan segala macam. Betul. Bahkan dia pun juga bisa untuk buka usaha sendiri. Iya. Jadi kita ada skill khusus nih tanpa harus meng-hire marketing gitu. Buat website segala macam. Nah, Dan iya, awalnya yang terpenting waktu gue terjun di dunia digital marketing itu hal yang paling basic adalah lu harus ngerasain sebagai graphic designer. Jadi basic dari digital marketing itu adalah graphic designer dulu. dari graphic designer lu mulai belajar yang namanya copywriting. Nah, oke. copywriting di digital marketing ini adalah setiap kali lu ngebuat caption itu harus bisa meremarketing kembali hashtag yang menjadi kata kunci yang Iya, sering iya. banget di search. Dari mana? Dari search engine optimization. Oke. Nah, dari copywriting baru masuk ke content creation. Bagaimana kita ngetek video by video, angle by angle sesuai dengan market demand yang ada di dalam algoritma YouTube. Gitu. Oke. Agak keselak ya. Minum Boleh dulu. ya? Cheers dulu deh, cheers. Cheers. Ini gak bikin mabok kok. Iya. Welcome to TGIF. Thanks God it's Friday. Banyak ya gimmicknya. Oke. Kita minum dulu ya. Kita nungguin hampir sejam ini. Oke, terus Kak, kira-kira modal nih ya yang harus dimiliki oleh seorang content creator itu maksudnya bukan secara material ya, Yeah. lebih ke skill yang harus Skill. kita miliki itu lebih seperti apa? Skill pertama adalah idea. Ya. oke. Idea is the first thing and first important. Setelah idea, lo bisa belajar berbagai macam skill yang ada di social media. Sekarang udah ada platform kan, tools, CapCut. Iya. Lo bisa jadi content creator lewat CapCut, Iya. lewat InShot dan segala macam. Terus selain itu, kalau bicara tools, lo harus tahu storyline. Lo mau buat kayak gimana konsep konten lo. Iya. Jadi selain idea yang udah lu buat secara sinopsis, lu turunkan dalam bentuk storyline atau mood board. Berarti ini lebih ke step by step-nya sampai Step jadi by konten step-nya, ya? sampai jadi konten. Oke. Dari idea, storyline, baru lu mikirin konten apa yang sedang berkembang, jadi lu bisa masukin dalam elaborasi konten yang sedang lu godok. Iya. Jadi buat lu bisa optimasi konten yang lu buat, lu harus riset dulu nih. Riset apa yang menjadi konten yang sedang happening. Dari mana? Dari sosial media algoritma. Oh, iya. Kita bisa kalau ngecek di YouTube, lu bisa ngecek di YouTube Trends. Lu bisa Oke. cek tuh algoritma yang sedang berkembang tuh apa? Parenting kah, football kah, sex education kah, atau apapun itulah. Terus kalau lu bicara di Google, lu bisa menggunakan platform namanya Google Trends. Iya. Lu bisa cek semua daily activity apa menjadi tren, dan di Twitter lu bisa cek Twitter Trends. Jadi trends yang ada, lu elaborasi menjadi sebuah bentuk storyline. Yang ujung-ujungnya baru masuk ke idea content creation dan baru lu
Optimasi pun juga banyak, bisa melalui Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, remarketing, retargeting, itu there is a lot alternatif tentang digital marketing. Berarti untuk para netizen yang hanya ngelihat scroll feed di Instagram, itu tuh sampai kita post di Instagram itu tuh udah melewati beberapa proses yang panjang banget ternyata. Panjang banget. Tidak Yes, hanya of langsung course. ide, langsung kita posting foto gitu kan. Betul. Mesti banyak ini ya, Banyak step by stepnya ya. Cuman nggak usah khawatir lu ataupun minder, karena ya tadi lu punya ide dikit, lu bisa ngelihat scrolling di CapCut, lu udah bisa jadi content Iya, creator. iya, Tapi iya. itu basic skill yang Iya. paling deep skill lagi, lu harus melakukan namanya riset. Jangan sampai kita nggak buat konten yang semua ikut-ikutan, copy Iya, paste. iya. Nah, pentingnya kita melakukan due diligence untuk itu. Untuk men-create sebuah konten, yang pertama adalah riset dulu. Risetnya, terus segmen pasar dari audiens yang nonton lu tuh seperti apa. Iya, betul-betul. Wow, so Correct deep. me if I'm wrong ya. So deep banget sih. Thank you. Gokil, ya sih. Aku juga learning by doing Kak, BTW, Yes. ngerjain YouTube ini. Karena kan Ini. awalnya aku sempat beberapa kali ganti tema kan, tapi Oke. pada akhirnya jangan ganti tema, ganti nama YouTube aja. Sebelum Ganti ke nama Cafe YouTube. Riff itu sempet Let's Go Happy lah. Let's go happy and then Terus akhirnya pin nama Sylvie TV, tapi hello, Sylvie siapa? Gue bukan artis. gue pikir kakak tuh KOL loh, soalnya wajahnya nggak asing gitu, kayak pernah ngeliat di mana gitu. Di YouTube. Di YouTube, oh itu bener ya. Gue udah Iya. subscribe Kak Sylvie. Oke. BTW gini, kan sekarang tuh udah ada ya di Instagram, khususnya aku sering ngeliat tuh di iklan jasa untuk bikin konten buat orang-orang yang punya usaha di Instagram, Iya. apa tuh bikin yang buat Social posting. media management? Ya, Oke, gitu. enak. Nah, itu kan bisa dikatakan tuh profesi yang baru ya, Ya. akhir-akhir ini, terutama pas lagi pandemi, orang-orang mulai membuka usaha. Ya. Dan juga kan kebanyakan ibu rumah tangga kagak ngerti juga gimana cara buat bikin posting yang bagus, akhirnya timbullah jasa itu. Nah, Ya. kakak menanggapinya seperti apa dengan fenomena tersebut? Social media management itu satu alternatif yang oke dan juga murah kalau gue lihat ya. Iya, Pertama, lu nggak perlu harus hiring content creator atau digital marketing yang dengan harga mahal. Lu bisa pakai jasa-jasa social media management yang ada di situ dengan harga yang murah. Dan lu nggak usah harus mikirin caption dan segala macam, karena itu sudah include di situ. Artinya itu jadi satu one off alternatif. iya. Karena lu nggak paham basic skillnya, ya udah lu hire aja itu jasa social media management, it's okay gitu. Tapi kalau lu pengen belajar lebih deep ya nggak ada salahnya juga buat lu nggak pakai itu jasa. Jadi menggunakan jasa itu ataupun enggak itu depends on needs, Iya. tergantung kebutuhan. Kalaupun lu mau pakai karena lu nggak tahu skillnya nggak apa-apa. Tapi kalau lu sudah tahu basic skillnya segala macam, lu pengen coba create nggak apa-apa juga. Tapi kan lu harus apa ya? Harus memanage produk yang lu punya gitu. Iya. Biarkan orang-orang yang expert di bidangnya yang do and running this program atau this project. Jadi menurut gua something good yang perlu didukung juga. Iya, dan untuk biayanya juga nggak begitu mahal sih ya Kak. Nggak begitu mahal loh. Bahkan aku lihat tuh ada yang di bawah 1 juta loh Di bawah 1 untuk juta. manage dalam waktu 1 bulan. Yes, itu udah include foto, Iya. video, caption segala macam. It was cheapest banget gitu loh. Iya. Iya nggak sih? Dan itu jadi satu solusi gitu. Gue dukung sih. Ya kan? Gua tahu Ngomong bagaimana, tadi kan? bilang cipes murah nih. Iya, Aku kan? pengen tahu nih kira-kira Iya. range harganya berapa nih Kak? Kalau gue sih sebenarnya untuk para UMKM ya, for your information ya, ini gue juga buka jasa desain dan juga sosial media buat UMKM itu sangat murah. Nanti boleh deh, nanti catat Sangat ya, murah. bisa hubungin kemana. Sangat murah. Bahkan gue juga bisa ngajarin lu secara gratis Wow. buat teknik sosial media basic for basic skill. Trainer juga Kak. Yes, I'm Wow. trainer too. Keren. Itu di mana tuh kalau misalkan kita mau belajar? Apa memang kita ada YouTube kah sendiri atau misalkan kita dapat misalkan kan ada modul-modulnya tuh berupa CD atau gimana tuh biasanya kita buka? Oke, untuk pembelajaran basic skill social media atau digital marketing lu bisa langsung mampir ke YouTube-nya Revoyu. Jadi gue salah satu part of alumni dari Revoyu. Revoyu itu semacam lembaga short course untuk digital marketing. Yang setelah lulus lu langsung dibantu di bridging buat Iya, dapat iya. akses kerja. Kalau bagi orang yang profesional, tapi kalau bagi Iya, orang iya. yang punya business owner ya udah lu terlibat sebagai technical skill buat ngembangin your business or your brand.
gitu. Oke, berarti ada lisensinya ya? Yes, ada course-nya juga. Oke, terus yang menginspirasi Kak Imam nih, sebagai mungkin ada content creator lain yang terinspirasi buat kakak tuh siapa? Content creator yang menurut gue jadi inspirasi for now adalah Diri saya sendiri. bingung banget. Bingung ya? Ya Tapi sih, semua pertama. punya taste. Tapi pertama Punya. yang gue suka Boy William. Aku juga. Boy William. Kenapa Boy William? Satu setiap angle konten yang dia create itu it was amazing, sangat well prepared, dan honestly gue ngeliat Boy William tuh jadi satu benchmark gue dalam meng-create satu fenomena dari orang yang mau kita angkat bisa lebih deep, tapi juga receh juga, jokes juga gitu. Iya. Dan Tapi angle-nya masih juga berkelas gitu ya. Iya, premium. Dan gue paham maksudnya si Boy bukan maksudnya dia so Inggris, enggak ya. Iya. Cuma memang karena si Boy William ini ingin menyampaikan edukasi yang well gitu kepada orang-orang yang mendengarkan informasi ini. Jadi Boy William jadi satu benchmark gue. Iya, terus planningnya ke depan nih, setelah berarti kan kakek tuh udah hampir nyobain segala macam profesi ya. Yes. Trainer pernah, di content penyiar creator radio pernah, juga. penyiar radio pernah, MC juga MC pernah. juga sampai sekarang setiap Sabtu Minggu. Iya, tuh kan. Itu MC apa sih kak? MC wedding atau Aku event? MC semua event. Oh, semua event. Event outdoor untuk event music. Aku Iya, juga pernah iya. terlibat di acara waktu itu Happiness Festival 2018. Terus sempat juga untuk MC wedding juga. Tapi paling sering itu MC yang sifatnya event semi formal. Iya, Kayak sama iya. teman-teman ekspatriat segala macam. Nah, aku banyak di situ. Oke, berarti secara gaya bahasa bisa casual, bisa formal. Depends on situation. Bisa juga Oke. jokes juga. Oke. Kalau misalkan kita ngobrol formal nih ya, coba. Formal? Formal nih kita begini. Kalau Kan tadi formal- kita udah cukup casual ya. Kalau formal berarti harus Oke. pakai business attire. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cafe Review bersama gue Imam dan juga rekan saya Sylvie. Silvi. Hai, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya Silvi. Apa kabar, Kak Imam? Baik, alhamdulillah. Ibu-ibu gimana kabarnya? Saya juga baik. Oh ya, sobat gaul, di malam kali ini gue kaku banget. Iya. Kita kayak lagi bacain berita dalam berita. Iya, reportase. Berita dalam berita. Iya. Ternyata gue memang gak cocok sih kayaknya kalau Agak formal. susah. Bukan agak susah. Butuh banyak pendalaman dan gue kan orangnya jokes banget ya. Jadi Iya, buat iya. nahan ketawa tuh penting juga. Nah, itu aku paling susah banget nahan ketawa sih, parah. Yes. Tipsnya gimana ya buat bisa nahan ketawa? Gak usah diliatin orang-orang yang ketawain. Bukan itu. Selain itu adalah senam muka. Oh iya. 1 menit buat ngeluasin muka lu. Oh, tapi kalau tetap ketawa aja kali kalau ada receh. Iya. Betul. Emang agak susah sih jadi MC formal karena lu harus jaga image kan, looks. Halo. Assalamualaikum. Ya kan Iya, kayak iya. abang none kan. yang serius tapi sebenarnya itu butuh pengalaman sih buat. Tapi sejauh ini nih dari beberapa profesi yang udah pernah dilakoni paling susah apa? Paling susah ketika kita sebagai manusia nggak mau belajar. Oh iya, sebenarnya gampang. Paling susah. Biasa karena terbiasa ya. Biasa nggak terbiasa. Dan jangan pernah ngerasa diri lu nggak bisa apa-apa. Jangan sampai pikiran lu mengganggu anxiety lu, overthinking lu sehingga lu nggak bisa move. Ya, itulah pentingnya mindset kita harus Mindset. positive vibes. Yes. Gimana caranya? Sering-sering ikutan mindfulness. Tapi kan kadang Kak, semangatnya kadang insecure suka dateng ya. Yes. Gitu, Anxiety nah. segala macem. Parno. Aduh, gue bisa nggak ya? Iya. Nah itu gimana tuh buat menghempas semuanya? Kalau gue sih biasanya ya sebelum gue mulai acara atau sebelum gue beraktivitas gue selalu memeditasikan diri gue dengan mindfulness kayak namaste gitu. Pada dengar gak sih namaste? Oh, Mindfulness. iya. Jadi ketika lu mau doing project something, yang pertama lu fokusin adalah energi terhadap kontribusi yang pengen lu fokusin. Jadi pertama pikiran lu harus kosong. Artinya kosong itu adalah jernih terhadap distraksi yang ada, dan lu harus benar-benar nge-create skala prioritas dengan mengukur step by step yang sedang lu jalanin. Oke, tapi Kalau nggak menurut gue mungkin kan Kak kalau misalnya Kakak lagi di tengah-tengah venue lagi Iya, nge-MC main tiba-tiba tabrak. tenang.
Udah mau mulai tenang, calm down, tenang. Nggak kayak gitu kan? Enggak, kalau gue biasanya kalau lagi tegang, ya ketemu tegang lagi di venue atau event, itu tarik nafas aja, inhale, exhale. Itu kan teknik di mindfulness. Iya. Inhale, exhale, ngatur nafas, ngatur ritme, ngatur apa namanya? Ngatur semua kecemasan yang ada, itu sebenarnya tuh bisa baik-baik aja. Ya kadang pikiran kita sendiri ya yang Yes. bikin semuanya nggak baik-baik aja. Lawan terberat kita bukan orang lain, tapi diri kita Kita sendiri. sendiri. Overthinking ya. Aduh belum di WhatsApp nih, kenapa ya? Nih, masih ada revisi klien segala macem, banyak revisi dan lain-lain. Udah deh, welcome to real life. Nggak usah lu keluhin, lu telan aja, lu jalanin. Karena kalau lu rasain terus, banyak banget dramanya. Oh ya, sebagai content creator itu kan pasti sangat berkaitan erat dengan klien. Yes. Ya. Nah, biasanya kan klien itu pengen banyak maunya. Yes, BM. Cuman kadang banyak maunya tapi low budget. Yeah, itu Gimana tuh? real story. Iya. Pertama, yang harus lu lakukan sebagai penyedia jasa, lu harus menyampaikan do and done. Do-nya begini, dan-nya begini, dan ini menjadi satu kesepakatan yang harus disepakati oleh kedua belah pihak. Baik pemberi jasa dan pemberi kerja. Artinya itu harus equal. Oke, lu punya duit, gue juga punya jasa. Tapi dengan lu bisa respect dengan kita punya jasa, itu akan lebih enak. Oke. Jadi hal-hal yang BM itu bisa kita negosiasikan, nggak saklek juga gitu. Karena kan kalau bagi kita setiap kali revisi itu ada cost-nya. Kecuali kita sepakati 2 kali revisi, 1 at cost. Kalau in my perspective ya. Kalau lu gimana? Ya kalau gue juga gitu sih. Kalau gue kan di bidang fashion, biasalah kadang kita kalau untuk dalam jasa desainnya aja, kita maksimal 2 kali revisi juga sama. Ya kan? Iya. 2 kali revisi lebih dari itu at cost. Ya, at cost. Dan untuk setelah jadi dari desain terus jadi baju, itu kan nanti juga biasa lah kalau misalnya kita fitting wajar kalau ada di permak-permak. Tapi misalkan badannya berubah karena dia sendiri yang kegemukan, tiba-tiba dia ngurusin atau mesti dipermak lagi kan. Awalnya udah diukur udah pas nih. Iya. Oke, semua wedding tuh. Ya, itu harus ada ad cost-nya lagi karena kan itu bukan salah kita gitu. Kecuali kalau memang kita udah bikin, sudah diukur tapi tidak sesuai dengan ukuran, ya itu kita yang harus ngurusin semuanya. Berarti more or less sama ya antara industri kreatif di bidang content creation dan juga di bidang fashion. Artinya kita punya standar minimum 2 kali revisi. Iya. Kalau lu lebih dari 2 kali revisi atau kita yang salah mungkin oke, kita akan menanggulangi. Tapi kalau memang kesalahan dari klien, ya lu harus berani siap buat spare budget gitu. Ya win-win aja antara Win-win solution lah. Iya, antara klien dan kita sebagai penyedia jasa. Kalau misalkan ada creator yang free 3 kali revisi atau 4 kali revisi, itu rusak harga nggak sih? banget itu real story ya. Iya. Banyak brand-brand ataupun klien yang dia BM banyak maunya, tapi dia nggak pernah mau menghargai ad cost yang sudah kita kasih quotation. Iya. Kayak lu udah ngebuat satu brief deck yang udah si klien minta, terus kita kirimin by email segala macem, terus si kliennya ini minta, ini masih belum oke, tapi kita harus punya perjanjian do and done di dalam MOU dan SPK kerja. Jadi tadi sebelum memulai apapun, lu harus jelas dan clear apa yang menjadi hitam dan putih, apa yang menjadi hak dan kewajiban. Sebelum lu running dan juga melakukan revisi-revisi, jangan sampai yang kita kerjakan itu project 2M. Makasih. Kalau di kalau di pertelevisian bukan project 2M. Apa tuh? 2K. Apa tuh? Nasi kotak lagi. Kotakan mulu. Iya. Tapi kakak di dunia televisi udah lama? Maksudnya sebagai news anchor jangan? Bukan, itu sebagai apa kelihatannya? Sebagai fashion stylist? Ya. Belum ada tahu deh kayaknya nih orang. Fashion stylist di TV itu yang pernah lu pegang siapa? Maksudnya Iya. yang jarang kenal? Iya, banyak sih ya kayak karena udah maksudnya gini, sempat pindah dari beberapa TV juga, at least kan setiap TV gendernya beda-beda ya. Yang pernah pakai satu karya lu yang lu berkesan sama itu orang, apakah Rosiana Silalahi atau Najwa Shihab atau siapa gitu? Kalau untuk aku sih kurang begitu hafal ininya ya, nama-namanya gitu ya. Maksudnya udah mulai dari news anchor, penyanyi, terus juga bintang sinetron. Atau penyanyi deh yang lu kenal deh, yang pernah pakai
Banyak. Karya lu. Aduh, Pak, harus dilihatin di Instagramnya. Salah satu aja, salah satu. Penyanyi yang sempet pakai ada Rosa juga ada. Rosa? Diva? Iya. Wow. Terus udah gitu ada beberapa sih Kak. Ntar lihat deh di Instagramnya ada beberapa, aku nggak enak nyebutinnya. Ampun. Gitu. Fashion stylist kita gue jadi minder nih. Oke, tapi sudah kayak maksudnya lu ngejalanin cafe review ini nggak apa-apa kan? Nggak Gua apa-apa. dua arah kan? Iya, Dia nggak iya. terlalu tegangan juga kan, kita kan bukan narasumber yang menunggu pertanyaan. Secara gue wawancara ini mesti ditanya balik kan. Jadi saya balik ganti sekarang sesi gue nih. Gue nanya sama lu nih. Pernah nggak sih lu ngerasa kayak mental block? Bukan mental block, lu kayak stuck nggak punya idea buat running your content gitu. Jujur ya, gue bukan stuck masalah ide. Kalau ide mungkin aku ada, cuman gue stuck masalah modal. Bagus lu. Bisa Bener. Apa Apalagi di masa pandemi gini ya, maksudnya kadang ide tuh banyak, kan? Sama minum ya? Cheers, terus lagi. Cheers. Welcome to TGIL. Thanks God it's Friday. Terus. Gitu kan, jadi kalau ide itu malah kita kayak gemes sendiri gitu loh. Gue pengen ini, terus gue bukannya apa ya? Kadang gue ngelihat bukannya jadi minder apa gimana, cuman orang tuh yang menurut aku mungkin baru jalan usahanya dengan modal gede tuh cepat banget berkembang. Iya. Gitu loh. Cuman kalau misalkan orang ya sebagus apapun, kalau aku misalkan di desain itu kan memang modal itu berkaitan erat banget gitu loh. Jadi kalau misalkan modalnya gede itu cepat banget naiknya dibanding modal yang misalkan ngepas-pasan nunggu orderan masuk, apalagi pas pandemi. Aku kan kebanyakan baju dipakai buat event-event. Nah, sedangkan pandemi kan event nggak ada. Nyewain juga gitu? Iya, nyewain juga. Wow, berarti koleksi Gitu. banyak dong? Ya lumayan banyak, kemarin sempat aku sale-sale juga. Koleksi itu kan mahal loh. Koleksi kayak gitu. Iya. Iya nggak sih? Gue nggak tahu ya, bagi orang awam gue ngeliatnya kayak mahal gitu. Iya, lumayan sih. Cuman standar sih untuk hitungan untuk harga di industri entertain ya gitu. Misalkan untuk menyewa 1 juta mungkin buat orang biasanya mendingan gua beli, tapi kalau untuk hitungan harga desainer segitu udah normal standar. Normal standar. Gitu. Karena lu ngejahitin juga, terus Bahan juga, nge-fitting desain juga. juga, ya semua. Komplit ya. Kalau Gitu. tukang jahit mungkin cuma bisa dia ngecilin, Iya. begini bagus, tapi nggak ada taste-nya. Betul, Iya. major lu ini? Fashion design. Fashion designer? Ya. Jadi memang dari fashion design. Di Jakarta? Di Bandung. Di NH, di Bukan, samping. kalau sekarang itu namanya kerja di ISBI. Kalau di Jakarta tuh kayak IKJ. Oh. Kalau Jogja ada ISI. Jadi itu kampus negeri kesenian gitulah. Wis. Aku ngambil seni rupa waktu itu. Seni rupa. FSRD kalau di ITB Iya. FSRD. Fakultas Seni Rupa dan Desain. Ya, Tapi gitu-gitu. Keren sih. Lu punya langkah oke nge-create ini, lu sebagai fashion stylist juga. Terus tadi kendala lu di modal ya, capital. Iya. Kan lu bisa pitching sama Investor. angel investment atau something yang bisa lu. Ya ada sih beberapa investor gitu. Tapi ternyata tidak mudah ya, terlalu sulit. Bisa, tergantung lu bisa. Oke, Bapak investor, gua akan bisa return of investment only 3 months. Lu bisa BP. Nah, lu harus buat proyeksi itu. Aku sih sekarang bikinnya daripada gitu mending gua KTA deh. ngambil kur aja, kur kredit usaha rakyat kalau mau. Tapi jaminannya itu sih. Ya. Seminggu habis sekali kurang banyak. Tapi seru sih, maksud gua lu sebagai fashion designer, fashion stylist segala macam, lu masih punya waktu buat ngeluangin ini tuh cukup ini ya, cukup. Iya, lumayan pusing. Iya, apalagi kan lu juga punya kehidupan lu berkeluarga kan dengan your husband, dengan family lu segala macam. Dan gimana lu ngatur waktu lu? Gue jadi gue diwawancara gimana? Apa yang ini kan sesi takeover. Iya. Rahasia podcast takeover. Ya pokoknya kalau misalkan aku tuh kesulitannya buat memanage waktu nih karena aku juga harus balance semua, ngatur, tapi juga aku pengen ada me time-nya juga. Me time-nya juga. Nah itu sih ini sekarang lagi belajar buat ngatur waktu sebaik mungkin sih, lebih ke situ. Jadi lu buat skala prioritas ya? Ya aku bikin skala prioritas. Mungkin prioritas paling terakhir sekarang jadinya agak kurang main sama temen-temen. Gitu. Memang harus ada yang dikorbankan Benar, ya benar, gitu. benar. Karena kan
Ya mungkin sekarang itu mainnya malah jadi ketemu sama tamu, Sama klien. sama klien, Nah, sama mungkin tamu podcast. Iya. Kalau yang benar-benar main nongkrong Iya. gitu-gitu kita udah agak jarang karena kita juga nongkrong itu bukan untuk nongkrong tapi buat bikin something, konten kan. something yang Iya. lo create bareng-bareng gitu. Dan Ah. apa ya? Gue mungkin juga di fase kayak lu juga. Iya. I mean, lu ke teman-teman cuma sebatas ngegibahin orang, Iya. ngomongin orang, itu kayak udah kita lewatin fase itu gak sih? Iya, Maksudnya iya. itu bukan jadi fase yang penting lagi buat Iya, ngegibahin iya, orang. iya. Artinya energi lu nggak sia-sia buat cuma ngomongin orang, ngomongin orang, Iya, ngomongin iya, orang. iya. Dan akhirnya lu menjadi satu bagian toxic Iya, iya. networking gitu. Ah. Sih? Tapi untungnya juga aku ibaratnya udah puas dengan main-main kayak gitu udah Udah kelewatan melewati fase jadi itu ya? iya jadi nggak ngerasa aduh aku ini enggak sih justru sekarang aku lagi gimana caranya buat karir dulu sih kalau sekarang gitu tapi thank you guys bukan berarti kita apa ya tetap komunikasi masih baik masih suka DM-an cuman mungkin ya mereka juga paham ya orang udah menikah komunikasinya udah pada beda gitu Dan pertemanan juga akan berubah. ya Pasti. kayak kerucut kan makin lama tuh makin Kerucut. sedikit Lucut. ya sih. Dan lu ketemu teman-teman lama lu ketika lagi pas bulan puasa. Bukber bareng yuk. Belum tentu jadi kan? Lu jadi ataupun ada nikahan teman atau ada baby Iya. yang baru melahirkan. Gua Iya, surprise. iya. Anyway, oke, sorry ya, gue take over beberapa menit. Enggak nih, hampir 20 menit deh. It's time to you. Oke, dikasih sebagai penutup nih Ya. dari Kaim sendiri kira-kira buat para milenial di luar sana yang pasti mereka juga punya ide yang kreatif tapi bingung mau mencurahkannya kemana karena kan mereka kreatif cuman aku bingung nih apa aku jadi desainer kah atau aku jadi content creator kah bahkan ada copywriter juga gitu kan terus segala macam itu menurut lo gimana tuh mereka tuh harus dimulai dari apa dulu dari hal kecilnya. Hal pertama adalah jangan takut buat lu berpikir liar, ide-ide lucu, baik itu serius dan nggak serius. Dan kedua, lu mulai latihan menulis Oh, oke. menulis skrip ataupun Iya, iya, storyline. Kalau lu udah paham storyline, baru lu buat konsep mood board. Oh begini angle-nya, lu bisa ATM, amati, tiru, modifikasi konten-konten yang Iya, ada. iya, iya. Dan yang ketiga, banyak praktis. Jadi dengan lu banyak praktis, lu akan nemuin taste lu sebagai content creation atau content creator. Nah, setelah lu belajar content creator, lu langkah berikutnya adalah memaksimalkan, mengoptimasi konten yang lu create menjadi satu konten yang bisa FYP. Gimana Iya, caranya iya. lu belajar langsung bagaimana memanage Google Ads, bagaimana memanage satu campaign, bagaimana retargeting, remarketing, hashtag, caption, copywriting. Itu ada coursesnya. Lu bisa langsung belajar ke Revoyu sebagai satu referensi mungkin ya yang bisa lu ikut sertakan. Itu sih kalau dari gue. Iya, iya. Terima kasih banyak Kak Imam atas waktunya Thank you udah so ngasih much Kak Silvi. sharing yang sangat Yes. bermanfaat banget, Amin. apalagi di dunia industri kreatif yang lagi berkembang banget sekarang Berkembang buat banget. para milenial. Jadi buat kalian di luar sana yang pengen mencurahkan nih ide-ide kreatifnya, coba dah dimulai dari hal kecil dulu, kayak tadi dibilang kita nulis dulu lah, karena kan dari ide semua itu berkembang kemana-mana ya. Yes. Kita sebagai fotografer aja atau videografer kadang kita nulis apa namanya storyline dulu kan. Storyline dulu, nggak Gitu. langsung ujung, kita mau foto apa nih? Iya, Kayak kayak gitu. kita tadi aja ngobrol-ngobrol dulu Kak, nanti gini ya, nanti kayak gini Iya, ya. enggak gitu. jelas. Dan gue juga mau thanks a lot buat Bang Rahmat. Kita giving applause buat Bang Rahmat. Salah satu man behind dari Cafe Review program Rahasia Podcast. Rahmat tuh siapa sih Kak? Suami lu kan? Oh iya ya. Sekali lagi, Oh, thanks a lot udah bisa kita connecting gue bareng-bareng. kira di sini. Kamal ini Inho gue. Ah, Lee Min Ho versi Indonesia. Iya, iya, iya. Sekali lagi thank you so much Kak Silvi, Bang Rahmat, dan seluruh teman-teman viewer dan juga subscriber dari Cafe Review di program Rahasia Podcast. Have a good night. Kok jadi gue yang nutup ya? It's okay, no problem. Gue take over mulu nih. Iya, oke sekian gitu aja ya Sobat Gaul. Untuk kalian jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa nanti kalau mau kursus ke mana Kak? Sini ya? Di bawah sudah ini. Ya, di bawah ini. sini. Nanti kita ketemu lagi di minggu depan di Terakhir, channel. jangan lupa yang pengen iklan langsung ya. Daftar di sini, lu bisa tap in dan juga build in langsung. Iya, cakep. Oke, ikan hiu melambai-lambai, dadah, bye-bye. Bye bye. Gue pikir ikan hiu. I love you yang nonton. Ya. Ikan hiu I love you. Oke, bye bye. Have a good night.
Thanks God it's Friday.